Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Dainuri, NIM 11930013, jurusan Hukum Tata Negara semester 1. Dan mata kuliah sekarang ini yaitu Ilmu Politik, pengantar ilmu politik. Pengantar ilmu politik itu berasal dari 3 kata: pengantar, ilmu, dan politik. Pengantar itu adalah pokok-pokok atau garis dasar tertentu dari suatu ilmu. Sedangkan ilmu adalah isi teori metodologi yang ada di pokok-pokok tersebut. Sementara politik adalah kajian tentang politik yang ada di partai-partai politik atau di keadaan pemerintahan sekarang. Tujuannya yaitu memberi pengetahuan kepada kita tentang landasan awal untuk mengetahui gejala-gejala politik yang terjadi di pemerintahan kita. Langsung saja untuk pertemuan pertama, pada waktu itu kita pernah membahas tentang hak dan kewajiban antara mahasiswa dan dosen. Pada waktu itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi adalah atau menjadi sumber dasar dari pertemuan tersebut. Langsung saja ke pertemuan kedua, yaitu 12 Maret. Pada waktu itu masih tatap muka ya Pak. Kita coba mempelajari atau mengkaji perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu yaitu pengetahuan yang sistematis, sementara pengetahuan adalah knowledge atau sesuatu yang kita alami sendiri. Jadi bedanya, kalau pengetahuan itu yang kita ketahui secara diri sendiri atau pribadi, atau seseorang yang mengetahui terhadap sesuatu tapi tidak sistematis. Sedangkan ilmu sesuatu yang telah diketahui tetapi sudah sistematis, atau runtutannya dari awal sampai akhir itu jelas pokok-pokok yang ingin disampaikannya. Terus untuk pertemuan ketiga 20, kita sudah ganti ke sistem GCR atau Google Classroom. Jadi pada waktu itu kita waktu itu Bapak mempertanyakan tentang demokrasi. Apakah demokrasi itu merupakan sistem atau ideologi yang ideal untuk sebuah bangsa? Jawaban saya itu ya iya. Karena demokrasi itu menyatukan semua perbedaan, atau demokrasi itu menjadi asas-asas kenegaraan yang menutup segala kekurangan yang ada untuk mendapatkan tujuan yang sama. Karena demokrasi itu tidak ada yang dianggap paling tinggi atau dianggap paling rendah. Semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang jelas dan tuntutan dari pemerintah yang jelas. Semuanya jelas. Jadi tidak ada yang diberat sebelahkan pada waktu itu. Terus untuk pertemuan keempat tanggal 23 Maret 2020 berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara, harus dilakukan pembatasan kekuasaan. Apa alasan yang mendasari hal tersebut? Dan saya menjawab seperti ini. Kekuasaan pemerintahan itu memang harus dibatasi, karena ketika kekuasaan tidak dibatasi, nantinya menghadirkan pemerintahan yang semena-mena atau otoriter. Jadi ketika itu saya menjawab bahwasannya pembatasan kekuasaan itu harus diperlukan untuk menjaga stabilitas kenegaraan kita. Next, untuk pertemuan kelima, pada 30 Maret 2020, apa yang Anda ketahui tentang HAM dan sejarahnya? Bagaimana penerapan HAM di Indonesia? Contoh pendukung tentang argumentasi Anda. HAM adalah hak asasi manusia, di mana hak asasi itu sudah menempel sejak lahir di dalam diri manusia. Untuk penerapan HAM di Indonesia saat ini jauh dari kata layak. Kita melihat sejarahnya ke belakang,
Contohnya ketika tahun 98, ketika itu pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, mengganti pemerintahan lama. Di sana para mahasiswa atau orang-orang yang bergerak untuk mencari keadilan, mereka dihilangkan jejaknya. Mereka tidak tahu kemana. Jadi itu merupakan kasus HAM yang paling berat di Indonesia. Saya pribadi berharap semoga HAM kedepannya bisa tegak berdiri begitu ya, demi pemerintahan yang mendukung Indonesia, pemerintahan yang ideal kepada masyarakat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Next, untuk pertemuan ke-6 pada waktu itu 6 April 2020 berkaitan dengan pengertian budaya, sosialisasi dan komunikasi politik, dan apa kaitan ketiganya. Pengertian budaya. Budaya merupakan sesuatu yang lahir di suatu wilayah yang dilatar belakangi oleh geografis atau lingkungan tertentu yang menghasilkan budaya yang berbeda dari budaya yang lain. Dan sosialisasi dan komunikasi politik. Sosialisasi adalah interaksi di antara partai-partai politik atau seseorang yang terjun di dalam politik. Sementara komunikasi politik adalah proses di mana komunikasi itu berlanjut. Menurut Rush and Adolph, sosialis politik adalah proses oleh pengaruh mana setiap orang bisa mengubah sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja terdiri dari input politik, output politik, serta orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Menurut Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap politik. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya semua definisi dari ketiga tersebut sebetulnya sama saja, tetapi ada spesifikasi dari definisi tersebut. Next, untuk pertemuan ke-7, yaitu pada 14 April 2020, partai politik, partisipasi politik, dan perwakilan politik. Pengertian partisipasi politik, menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud sebagai pembuat keputusan dalam pemerintahan. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya partisipasi politik adalah seseorang atau kelompok yang masuk ke dalam pemerintahan demi untuk menciptakan keputusan atau undang-undang atau aturan-aturan yang baik. Sementara perwakilan politik yaitu menyatakan atau pendapat mengenai perwakilan politik menurut Pitkin dalam Napitu 2007 menyatakan bahwa proses keterwakilan menyangkut dua hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan dan keterwakilan dari sisi opini, yaitu perwakilan kepentingan berarti wakil rakyat terikat pada kelompok-kelompok yang kepentingan mendukung wakil tersebut, sedangkan perwakilan opini mengikatkan wakilnya kepada pendapat umum dan diwakilkannya bersifat simbolik berupa perasaan, emosi, dan aspek psikologis keseluruhan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Jadi untuk wakil politik yaitu seseorang yang terjun ke dalam politik, ada yang diusung oleh partai politik, yaitu partai politik menjadi pendukung dari keterwakilan seseorang tersebut. Untuk opini, seseorang terjun ke politik atau mewakilkan diri terjun kepada pemerintahan dilandasi oleh opini,
untuk membangun masyarakat. Selanjutnya yaitu setelah partisipasi politik, terus ada keterwakilan politik, lalu ada satu lagi itu apa? Partai politik. Partai politik yaitu menurut Budirjo, dia menyebutkan partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir di mana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan. Secara konstitusional, demi melaksanakan kepentingan kebijaksanaan mereka, sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan dan kehendak dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota. Jadi secara garis besar, partai politik itu adalah sebuah kelompok yang tersusun, memiliki cita-cita yang sama, visi dan misi yang sama, demi untuk kekuasaan atau juga sebetulnya tidak hanya itu saja. Ada juga peran dan fungsi partai politik. Salah satunya yaitu sebagai sarana komunikasi politik, yaitu partai politik sebagai agregasi kepentingan dan sarana perumusan kepentingan. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi dan hubungan prakaderan atau rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif. Jadi secara garis besarnya partai politik itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya tadi sebagai komunikasi ya. Selanjutnya ada sistem kepartaian yang ada di suatu negara. Di dalam negara terdapat sistem kepartaian yang berbeda-beda dan terdapat 3 sistem partai yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada sistem multipartai, yaitu sistem ini menganut bahwasannya tidak ada pembatasan seseorang atau tidak ada pembatasan di dalam suatu negara. Berapapun partai itu tetap disahkan oleh negara atau mendapat legalitas dari negara. Sementara itu ada partai tunggal dan sistem dui partai. Untuk selanjutnya ada klasifikasi partai politik. Klasifikasi partai politik didasarkan atas beberapa hal, antara lain dari segi komposisi, fungsi keanggotaan, dan dasar ideologinya. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.